melalui berbagai halang dan rintang serta dengan mengambil segala kesempatan yang datang, Indonesia dengan usia emas berhasil menjadi negara yang mandiri, inklusif, dan berintegritas. Menyongsong 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi satu dari 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kita berdikari, kita mandiri, kita siap untuk lebih berkontribusi. Sudah kuat kita dihantam bagai tempaan, kini tak ada lagi ketidaksetaraan. Dari Merauke hingga Sabang, semua telah seimbang. Semua sama, semua setara, semua seirama. Kita pun bisa melangkah bersama. Kita adalah bangsa yang dulu kalah akan ketidakjujuran, namun kini integritas menjadi junjungan. Bersih semua yang dilaku, keuntungan bagi rakyat adalah yang dituju. Tak hanya mengejar ketidakadilan oleh para kapitalis, kita telah berlandas kuat moral sosial. Dahulu kita merdeka dari penjajah, kini kita merdeka dari kehilangan arah. Dahulu rakyat Indonesia menggelorakan kehendak untuk bersatu, kini kita bersama menjunjung semangat untuk bangkit dan maju. Indonesia adalah bangsa yang besar, dan di tahun ini, tahun 2045, kita bersama mari merayakan gebyar. Maka, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Alam adalah kawan manusia. Kita telah hidup berdampingan berjuta tahun lamanya. Indonesia adalah negeri dengan keindahan yang beraneka. Namun, kami tetap berkomitmen untuk bersahabat dengan alam, meski kemajuan terus diteroka. Peranan energi baru terbarukan terus kami tingkatkan. Kami yakin program energi untuk negeri menjadikan kebutuhan terpenuhi, namun alam tidak tereksploitasi. Keelokan alam Nusantara juga kami selalu upayakan untuk menjadi destinasi unggulan regional maupun global. Kesejahteraan pun bisa mencapai masyarakat lokal hingga individual. Indonesia, surga dunia, akan memastikan sejahtera bagi rakyatnya. Saya, Bening Kalimasada Aura Keindahan, Menteri Lingkungan dan Pariwisata. Ketuhanan yang Maha Esa, itulah sabda nomor 1 Pancasila, dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, dengan harap ajaran agama sebagai pedoman utama mampu membawa kita, bangsa Indonesia, sejahtera sentosa. Indonesia, negara dengan beragam budaya dan agama, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu hingga Buddha, hidup rukun dalam toleransi beragama. Tak ada perusakan tempat peribadatan, tak ada pelecehan terhadap agama, tak ada diskriminasi antar umat, tak ada pemisahan antara nilai agama dalam setiap aspek kehidupan. Agama haruslah menjadi pemberi rasa aman. Agama haruslah menjadi penopang nilai keluhuran manusia. Tanpa agama, Indonesia hari ini tanpa nama. Saya, Anissa, Menteri Agama Republik Indonesia. Kesehatan merupakan pondasi kemajuan bangsa. Keberadaannya mengakar dari ujung kaki hingga kepala. Pemuda Indonesia harus sehat fisik dan jasmaninya. Karena itulah bekal mereka bergerak dan beradidaya. Tidak ada obesitas dan ancaman hipertensi. Tidak ada kematian ibu, apalagi bayi.
Sistem jaminan kesehatan harus terus mengekor kemanapun masyarakat pergi. Tidak ada antri, apalagi segala fotokopi. Semua rapi dan terkendali. Warga Indonesia cerdas akan kesehatannya, menjunjung tinggi nutrisi kebutuhan, dan terhindar dari busung lapar. Fasilitas kesehatan adil dan juga memadai hingga ke pelosok negeri. Saya Senalda Deva, Menteri Kesehatan RI. Indonesia adalah negara dengan perempuan yang dalam sejarahnya telah turut mengangkat senjata, melawan penjajah, dan siapapun yang menghalangi kesejahteraan negara ini. Tahun-tahun terakhir adalah tahun yang penuh dengan tantangan yang diakibatkan oleh berbagai isu yang tak kunjung menurun. Investasi terbaik bagi suatu bangsa adalah pada sumber daya manusianya. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk perempuan yang hampir setara dengan lelaki, berinvestasi pada pemberdayaan perempuan berarti berinvestasi pada setengah dari sumber daya manusia yang dimiliki negara. Dan karenanya, potensi perempuan tak pernah boleh dianggap remeh. Isu pemberdayaan perempuan seiring dan melekat dengan isu perlindungan anak. Aku ingin belajar seperti anak-anak yang lain. Bisakah aku mendapatkan kasih sayang selayaknya anak-anak dengan kehidupan sempurna bahagia itu? Jerit ini masih terdengar dari seluruh pelosok negeri. Tak kalah tonggak perjalanan negara ini, pemberdayaan anak masih harus diperjuangkan. Kita memiliki jumlah usia anak yang sangat tinggi, mencapai 1/3 dari total penduduk Indonesia. Maka kita, Indonesia, harus bersiap untuk memperkuat perlindungan bagi anak-anak dari segala bentuk pendiskriminasian maupun kejahatan lainnya. Saya, Maharani Sirila, Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan Republik Indonesia. Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan Information Society. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi dengan segudang kecanggihan dan kemudahan yang dibawanya mampu mengantar manusia ke sebuah tatanan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik. Pemerataan pemahaman terhadap teknologi ini menjadi dasar berpijak bagi totalitas masyarakat untuk dapat memasuki era globalisasi. Oleh karena itu, isu gagap teknologi dan kesenjangan digital akan jauh dari masyarakat Indonesia melalui persebaran informasi pesat dan juga komunikasi digital yang sehat. Dengan memiliki pemahaman terkait problematika dan dinamika teknologi yang berkembang, maka seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi penguasa teknologi daripada menjadi masyarakat yang hanya dikuasai dan dikendalikan oleh teknologi. Saya, Fatihah Tarasabi, Menteri Informasi dan Komunikasi Digital Republik Indonesia. Dari berbagai proses bertumbuhnya Indonesia, terdapat kumpulan entitas yang bersatu padu memberikan warna dan cerita bagi setiap perkembangan yang ada. Kumpulan berbagai suku, budaya, dan warna kulit yang bersatu bangga menjadi rakyat dan masyarakat yang membela Indonesia. Namun, sudahkah semua elemen bersatu dan merasakan rasa hidup yang nyaman dan sejahtera? Adanya perbedaan dan kesenjangan sosial yang ada sudah sepatutnya tinggal kenangan. Dengan berbagai upaya, kami berusaha bersama-sama mengubah segala kesengsaraan menjadi kesejahteraan. Mengubah tangisan menjadi sebuah senyuman, merangkul segala hal, menyayangi dan berhenti mencaci. Saya, Rahma Maghfirah, Menteri Pemberdayaan Sosial Republik Indonesia.
Belajar adalah aktivitas yang akan selalu dijumpai manusia setiap harinya. Belajar bukan tentang sebuah capaian, melainkan mengenai sebuah proses tanpa henti. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka dalam belajar? Merdeka untuk memperoleh akses pendidikan yang layak, merdeka untuk meningkatkan kompetensi tanpa dibatasi, atau merdeka untuk menggapai mimpi tanpa stigmatisasi? Sekali lagi, apakah kita sudah benar-benar merdeka dalam belajar? Apakah tujuan pendidikan hanyalah untuk mencetak generasi semu? Generasi yang sekadar menghafal rumus-rumus duniawi, mereka yang sibuk mencari teori, mereka yang sibuk sekolah tinggi-tinggi, demi menghidupi diri dari sang gaji. Pendidikan bukan sekedar aktivitas lembaga formal. Pendidikan juga bukan sekedar standar sosial masyarakat. Pendidikan haruslah menjadi bagian dari diri kita. Pendidikan harusnya menjadikan kita haus akan pengetahuan. Pendidikan adalah tugas kita bersama, maka mari sama-sama berpegangan tangan, memperbaiki sistem dan pola pikir mengenai pendidikan. Karena sejatinya tujuan pendidikan adalah memerdekakan. Saya, Alisa Namira Syahla, Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Media dan teknologi digital. Keduanya berperan besar dalam menjadi sayap kekuatan bangsa untuk terbang menuju peradaban yang lebih tinggi lagi. Namun, tidak bisa dipungkiri jika menggunungnya informasi adalah sebuah tantangan tersendiri. Kita telah melewati fase beredarnya hoax, lantas bagaimana cara kita untuk melangkah lebih jauh lagi? Mari, bersama kita ciptakan gerakan masyarakat cerdas berliterasi yang mampu mengembangkan, membesarkan, hingga menciptakan sumber daya berbasis teknologi informasi. Saya, Izzatul Fitriah, Menteri Pengembangan Teknologi dan Literasi Digital. 1 abad kita merdeka, jembatan emas kita menuju bangsa yang sejahtera. Tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari kemiskinan. Tidak hanya bebas untuk bicara, tetapi juga bebas dari rasa lapar. Indonesia, negeri dengan beragam sumber daya, bonus demografi, kemajuan teknologi, gemah ripah lojinawi menjadi modal pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan negeri. Indonesia, the world for largest economy, tidak hanya berfokus menjaga kestabilan, tetapi juga mendorong pertumbuhan, membangun ekonomi digital dan syariah demi mewujudkan optimisme menjadi raksasa ekonomi dunia. Membuka peluang usaha bagi para wirausaha, menjamin proteksi menuju Indonesia yang berdikari dan mandiri secara ekonomi. Saya, Anissa Clara Sinta, Menteri Ekonomi dan Kewirausahaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya, Ida Mafitasari, sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2045 dengan visi menciptakan Indonesia yang mandiri, inklusif, dan berintegritas. Kini kami berhasil menyelesaikan satu persatu masalah di Indonesia. Mari dukung kami, bersama kita rapal Indonesia yang lebih baik. Berlari, berjalan, merangkak bersama dalam isak dan tangis, perlahan menyelesaikan masalah-masalah Indonesia sebelum masa ini. Indonesia 2045, Indonesia emas, mandiri, inklusif, dan berintegritas.